5. Misal, rakaat pertama 5, rakaat keduanya 4 dan seterusnya. Ini masih sedikit. Sedikit ya? Baik. 4 ayat itu tidak banyak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Sudah selesai. Allahu akbar. Tidak banyak kan? Baik. Tidak banyak. Ada yang kedua banyak, misalnya saya ingin menyelesaikan, maaf, misal saya sudah hafal surah Al-Baqarah 286. Dibagi 11 berapa? Misal dibagi 11, masing-masing misal saja, masing-masing 25 ayat setiap rakaat. Ada 25, ada 26, misal saja. Perhatikan sini. Ada yang dimaksud bacaannya, tafsir pertama, itu artinya banyak yang dibaca. Jadi kalau antum banyak hafalan Qur'annya, diusahakan ketika tahajud, itu dipraktekkan hafalan Qur'an yang kita baca. Makanya ada manhaj dalam hafalan Qur'an, puncak kita mengulang hafalan kita, itu ditunaikan saat tahajud. Jadi kalau hafalan Quran antum ingin kuat, ayo saat tahajud tunaikan malamnya, ulang kembali hafalan Quran kita. Jelas sampai sini? Jadi yang pertama sifat banyak bacaannya, banyak. Karena itu disebut di hadisnya panjangnya, disebut panjangnya. Ini satu. Yang kedua, kalau cuma hafal ayat-ayat atau surah yang singkat, misal saya baru hafal juz amma, juz ammanya pun bagian belakang, wadduha, alam nashrah dan sebagainya misalnya. Nah, maka berlaku ketentuan yang kedua, bagusnya dibaca dengan tartil sesuai dengan hukum tajwidnya. Jelas sampai sini? Kalau hafalnya sedikit, baca pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Maaf, sifat bacaan itu ada 3 cara. Satu disebut dengan hadr. Hadr itu membaca Quran dijadikan 2 harakat panjangnya, cuma 1 detik. Misal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di setiap 1 detik 2 harakat, itu disebut dengan qiraah hadr, cepat. Biasanya ini bacaan di sholat sunnah yang berjamaah, tarawih misalnya, maka disunnahkan membaca yang ini, hadr. Yang kedua ada yang disebut mutawassit, pertengahan. Jadi 2 dijadikan 4 ya. 2 harakat dijadikan 4 harakat, 2 detik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu disebut dengan mutawassit, pertengahan. Itu sunnahnya digunakan dalam solat-solat yang fardu berjamaah. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Adapun solat malam, kalau hafalan kita itu singkat, maka gunakan yang ketiga, tiwal, yang paling panjang, 6 harakat. Misal, sambil kita khusyuk mendekat kepada Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, sambil dihayati gitu ya. Itu insya Allah rumusnya, kata Aisyah, baca walaupun sedikit dengan bagus, ambil yang paling akhir. Jelas sampai sini? Nah, bacaan seperti itu yang akan menyentuh ke dalam jiwa. Kalau antum bangun malam tapi bacaannya kecepatan, itu juga tidak akan berpengaruh kepada jiwa. Jelas ya? Itu bagian pertama rumusnya. Di sunnah nabinya, kalau panjang bacaannya silahkan baca dengan qiraah yang hadar tadi, kalau banyak. Kalau pendek bacaannya, maka tingkatkan kualitas hukum tajwidnya. Jelas? Selanjutnya, itu dalilnya saya sebutkan. Yang kedua, gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu begitu tenang. Begitu tenang. Subhanallah. Nanti lihat di riwayat Muslim nomor hadis 756. Riwayat Muslim 756. Itu disebutkan, subhanallah, perpindahan salat Rasulullah itu dari satu gerakan ke gerakannya itu tumaninah luar biasa, tidak terlalu cepat. Selesai misalnya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu. Diam dulu ya. Karena ada ketenangan di situ. Itu sunnahnya. Ada 2 diam yang harus dilakukan dalam fikih salat, sifat salat Nabi. 1 diam sebelum membaca Al-Fatihah, itu membaca iftitah atau istiftah. Yang kedua, diam setelah membaca surat sebelum kita ruku. Diam sejenak baru beliau bertakbir untuk ruku. Rukunya pun tenang sekali. Sampai-sampai puncaknya, maaf, pernah dengar hadis ini? Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sampai Aisyah terseduh-seduh melihatnya. Beliau sedang tertidur, tiba-tiba tergeser tangannya, kena kaki Rasulullah.
bangun melihat suaminya sedang tahajud sampai kelihatan kakinya bengkak, subhanallah, sampai terseduh-seduh ketika salam. Tidak banyak orang tahu itu baru rakaat pertama. Baru rakaat pertama. Kata Aisyah, kenapa lahir hadis ini? Jangan tanya panjang dan bagusnya, karena panjangnya bacaan Nabi sekalipun cuma 3 surat, surat itu yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu satu. Dan ketika dibaca tartilnya luar biasa, ya. Hebatnya lagi itu baru bacaannya. Gerakannya jangan tanya panjang bagusnya gerakannya. Begitu rukunya lama, dirasakan mendekat kepada Allah, ya. Karena Nabi tahu kalau siang pasti sibuk dengan umatnya. Kapan lagi ketemu Allah kalau bukan malam? Karena itulah ketika salam ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, lima hakadha?" Rasulullah, kenapa mesti seperti ini? Ya. Alam takun madmunan, alam takun maksuman? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga dan bebas dari kesalahan? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sunnahnya kalau antum ingin menunaikan tahajud, satu, lihat rumusnya ya. Bacaan bukan sekedar dibaca, tapi dihayati apa yang kita baca. Jadi kalau bisa sebelum kita baca dulu terjemahannya, tahu artinya. Jadi begitu kita membaca, hati langsung menghayati. Yang kedua, lakukan gerakan dengan tumakninah, karena setiap gerakan itu ada doa-doa yang dikabulkan. Contoh, dalam ruku Nabi melarang membaca Quran karena di situ ada potensi doa yang bisa dikabulkan. Dalam sujud, bahkan Nabi menyampaikan hadis riwayat Ibnu Abbas, ya, keadaan antara hamba dengan Allah yang paling dekat itu saat sujud, wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a, maka perbanyak doa saat sujud. Subhanallah, antum berada langsung bersama Allah di keheningan malam. Bahkan hadisnya qudsi, Allah sedang menunggu. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kalau orang tahajudnya benar, itu 2 rakaat saja bisa lebih daripada 15-20 menit barangkali. Enak gitu jalannya. Yuk lanjutkan. Sekarang berapa jumlah rakaatnya? Pelan-pelan. Kaidah umumnya, tahajud itu tidak memiliki batas rakaat. Kaidah umumnya. Oke? Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ini saya sampaikan dalilnya. Yang ini saya langsung tuliskan karena tidak banyak orang yang biasa mendengarnya. Lihat di sini ringkasan dalilnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 460, Muslim 1782 dan At-Tirmidzi nomor hadis 437. Dari Ibnu Umar, lihat rumus pertamanya. Salatul laili, salat malam itu cara menunaikannya masna. Silakan lakukan dengan 2-2. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau sedang menunaikan 2-2 itu tiba-tiba tidak sadar sudah dekat ke subuh, maka langsung tutup dengan sekali witir. Jadi aturan umum salat tahajud itu yang dilakukan di malam hari itu umumnya tak terbatas jumlah rakaatnya. Kalau itu ingin dilakukan maka mulai lakukan dengan 2 rakaat. Jelas sampai sini? Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tiba-tiba kita akan bangun lagi, misalnya datang fajar, lebih dekat fajar, cukup bangun tunaikan 1 rakaat dan itulah disebut dengan witir sebagai penutup. Jelas sampai sini? Baik. Adapun yang sering dilakukan Nabi, walaupun Rasulullah menyampaikan umumnya kepada para sahabat, kenapa hikmahnya menyampaikan 2-2? Karena Nabi tahu kalau sahabat diajarkan satu amalan pasti akan ditiru itu. Pasti akan ditiru. Pertanyaan saya, apakah semua orang bisa meniru Nabi? Belum tentu. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertamanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa misalnya, belum tentu bisa ikut. Karena itu diberikan kemudahan oleh Rasulullah. Yang biasa dilakukan Nabi, lihat sini. 1, Nabi kadang sholat dengan 13 rakaat. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, di antaranya di Abu Daud nomor hadis 1367. Ini langsung diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan saat itu Nabi sholatnya bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang diajarkan sholat tahajud oleh Rasulullah, ditunaikan 13 rakaat. Kalau 13 rakaat ada 2 cara. 1, tunaikan dulu sholat yang ringan 2 rakaat, disebut dengan khafifatin. Dia tidak perlu pakai sunnah. Kita sholat misalnya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian langsung kita baca Al-Fatihah, iftitahnya sedikit saja, langsung Al-Fatihah gitu ya.
Sampai dengan waladhdallin, amin, kemudian rukuk. Jadi tidak membaca surah. Itu 2 rakaat pembuka. Disebut khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tunaikan 2, yang terakhir ditutup witirnya 1. Ya. Jadi kalau antum ingin menunaikan salat yang 13 rakaat, maka rumusannya formula 1, 2 rakaat ringan. Kemudian selanjutnya masuk tahajud, 2 rakaat sampai dengan ke-10-nya, ya. Kemudian setelah itu tutup dengan 1 witir. Yang kedua, kalau beliau menginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Formulanya bagaimana? Ya, kita lihat hadisnya sahih. Al-Bukhari nomor hadis 3569, Muslim nomor hadis 738. Kalau dilakukan dengan 11 rakaat bisa dengan 2 cara. Satu, yang dilihat oleh Aisyah langsung, Nabi melakukan 4 kemudian witirnya 3. Jelas ya? 4 witirnya 3. Jadi 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian witirnya 3. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, subhanallah, 11 ini diberi pilihan. Bahkan bahasa Nabinya masna, 2-2, ya. Jadi kalau antum ingin menunaikan 11 rakaat, boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2, witirnya terakhir ditutup dengan bisa 3 bisa 1. Bisa 3 bisa 1. Tapi tolong catat gini ya, tolong catat dengan penting. Sifat salat Nabi, kalau beliau melakukan di 4-4-3, itu biasanya di setiap rakaatnya, misal yang 1 yang 4 ini, itu banyak yang dibaca, ditamatkan, diselesaikan. Misal 4-4-3, dari 4-4-3 ini ingin menamatkan misalnya, mohon maaf, 4-4-3 11 juz. Di setiap satu berdiri 1 juz misalnya, 1 juz. Jadi sekali 4 rakaat ini berapa juz? 4 juz. Ringan itu insya Allah. Demi Allah saya katakan ringan. Ketika antum berdiri ringan itu ya, insya Allah. Yang berat berdirinya. Lihat sini sebentar. Perhatikan sini ya. Ini 4, ujungnya 3. Tapi kalau dipecah oleh beliau menjadi 2, kemudian 1 atau 3, perhatikan rumusnya. Ini sebetulnya rumus untuk memudahkan supaya kita tidak berdiri terlalu lama kalau tidak kuat. Contoh, ini kan 4. Antum tahan nggak berdiri sampai 4 juz? Tapi kalau kita berdiri dipecah jadi 2, 4 dibagi 2. 2. Yang tadinya berdiri 4 ini, berdiri misalnya sampai dengan 3 jam, misal 3 jam. Ketika dibagi 2, kaki kita itu hanya beristirahat 1,5 jam saja berdiri. Atau misalnya 1 jam saja. Setelah selesai kan bisa duduk dulu, baru bangun lagi. Jadi rumusnya kenapa dibagi kepada 2-2? Biasanya yang 2-2 ini untuk memudahkan dan memperingan cara kita berdiri. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi kalau antum ingin nyaman, banyak berdirinya, banyak turun naiknya, silahkan tunaikan 2-2-2-2. Kalau sekiranya ingin menamatkan Qur'annya, sanggup berdirinya, silahkan tunaikan 4-4-3. Jelas sampai di sini? Baik. Jangan ribut begini. Oh ini yang benar 4-4-3. Oh tidak, ini 2-2-3. Ya. Tapi sholatnya sama, tidak sesuai sunnah Nabi. Yang 4-4-3 30 menit, ya. Yang 2-2-2-1 cuma 20 menit, itu sama-sama keluar. Saya kira saya berhenti dulu di sini. Baik. Jadi setelah disampaikan amal itu, perhatikan sini ya. Antum pilih mana? Ingin dapat pahala 10 kebaikan atau dapat pahala 1000 bulan? Saya ulang, kita akan buat kesepakatan dan ini ada di rumah Allah. Ada di rumah Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janji. Dan antum membuat kesepakatan disaksikan oleh Allah insyaallah. Ada tawaran dapat 10 kebaikan pahala, dapat 1000 bulan. Ingin nomor 1, nomor 2. Saya ulang. Ibu-ibu itu pintar itu kalau hitung itu ya. Nanti saya berikan rumus ibu-ibu itu ya. Baik. Ada tawaran, gak ada yang ketiga, cuma 2. Pilih salah satu. Ingin dapat 10 kebaikan, ingin dapat 1000 bulan. Baik, dua-duanya, gak ada masalah. Baik, alhamdulillah. Perhatikan sini ya. Yang gak jawab masih ragu-ragu itu.
Kalau antum bawa ilmunya saja hari ini, itu dapat 10 kebaikan. Tapi kalau antum amalkan malam ini, ilmu yang langsung diamalkan dengan amalan, perhatikan, yang langsung diamalkan dengan amalan, itu minimal pahala yang kita dapatkan 1000 bulan kebaikan. Kita mengamalkan amal ibadah dengan ilmunya, itu bedanya 1000 bulan dengan yang hanya sholat tanpa ilmu. Satu. Jadi kalau antum tekad malam ini bisa bangun, kita tunaikan, setidaknya Allah memberikan pahala yang banyak. Kalau ditambah dengan baca Quran, hadisnya sahih. Misal, setelah sholat kita perbanyak istighfar, kemudian tilawah Quran. Perhatikan hadisnya sahih sekali. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan kandungannya, maka akan dibangkitkan saat yaumul hisab, membawa mahkota yang sinarnya sangat terang, lebih terang dari mentari yang masuk ke dalam rumah-rumahnya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Saya ingin tanya, maaf ya, sampai detik ini antum sudah semaksimal apa berbuat baik kepada kedua orang tua? Jangan katakan orang tua saya sudah tidak ada mantan orang tua. Oke. Sudah sebaik apa? Kalau maaf ya, tolong dibawa ini sampai ke rumah. Kalau antum masih ada orang tua, jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik. Muliakan dari sejak sekarang, bagaimanapun caranya. Karena demi Allah saya katakan, saya dari kecil dirawat sampai tumbuh dari SD, masuk ke pesantren sejajar dengan satu thanawi ya, satu SMP, ayah saya wafat. Saat sudah sanggup kita berbuat satu kebaikan, orangnya sudah tidak ada. Jadi jangan sampai antum mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Ada orang tua berbuat baik, jangan sungkan kita. Tapi kalau sudah tidak ada, sulit lagi kita untuk berbuat baik. Kalau antum orang tuanya sudah tidak ada, sekarang diberikan peluang kebaikan. Setiap kita baca Quran mengamalkan, ada peluang kita memberikan mahkota bagi kedua orang tua kita nanti. Awas, hati-hati. Orang tua yang lainnya mendapatkan mahkota, orang tua kita hanya tersenyum atau bahkan sedih, anak kita tidak membawa apa-apa. Karena itu ilmunya sudah saya sampaikan, malam ini tinggal kita praktikkan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Saya kira kita cukupkan dulu untuk teorinya. Kita beri kesempatan untuk ada yang ingin berdiskusi atau menanyakan hal yang ingin disampaikan. Kita buka dulu ke dalam 2 termin, satu terkait dengan topik, yang kedua barangkali ada yang di luar topik tapi ada yang hendak didiskusikan. Saya persilakan. Para ibu boleh kalau ingin menuliskannya, silakan bisa disampaikan ke depan. Yang dekat dengan mic dulu barangkali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, saya pengen tahu tentang dalil sholat tahajud berjamaah. Baik. Kalau tahajud ada berjamaah, apakah ada sholat duha berjamaah? Baik. Yang kedua, kebanyakan sahabat kita mendalili sholat tarawih itu justru mengambil dalil yang 11 rakaat sholat tahajud. Jadi mohon keterangan tentang tarawih itu sendiri. Terima kasih. Baik. Bagus pertanyaannya, saya langsung jawab dulu ya supaya tidak terlupakan. Dalil salat tahajud berjamaah boleh atau tidak? Bapak Ibu sekalian, tidak ada dalil yang sangat tegas yang mengatakan bahwa tahajud itu boleh berjamaah atau tidak berjamaah. Para ulama hanya melihat bagaimana perilaku Nabi dan contoh Nabi SAW dalam menunaikan ibadah ini. Terlihat dalam sekian riwayat, kebanyakan salat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan dengan sendirian. Tapi pernah Nabi melakukan sholat berjamaah dan dilakukan dengan Ibnu Abbas. Dalilnya bisa buka Pak di Abu Daud karena Bapak tadi minta dalil. Abu Daud nomor hadis 1367. Ya. Ibnu Abbas satu kali menginap di rumah bibinya Maimunah. Kemudian ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidur sampai beliau menunaikan tahajud. Ditunggu di depan kamarnya, kata Ibnu Abbas, saya melihat Rasulullah kalau bangun dari tidur duduk dulu, mengusap bekas ngantuknya. Kemudian berdoa, membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Lalu ketika keluar, ditepuklah Ibnu Abbas. Kemudian berwudu diajarkan, sampai kemudian dibimbing, diajak Ibnu Abbas menunaikan sholat tahajud. Itulah sebabnya menyampaikan sholatnya 13 rakaat. Yang menarik Pak, saat Ibnu Abbas diminta sholat di samping Nabi, sudah takbir, pindah ke belakang. Lihat, anak usia 4-5 tahun, pindah ke belakang. Lalu ketika selesai, baru rakaat pertama selesai, Rasulullah berbalik, ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau pindah ke belakang? Kata Ibnu Abbas, perhatikan, saya malu sholat berada di samping orang yang sangat dicintai oleh Allah. Seakan-akan anak kecil ini sangat peka sekali. Ini orang, imam saya, sedang mendekat kepada Tuhan yang sangat dicintainya. Saya nggak mau ganggu, saya mau ke belakang aja. Anak kecil, bayangkan, anak kita ada di mana? Anak kita ada di mana?
Baik, Bapak, Pak, saya ingin ingatkan ya, termasuk Ibu, mohon maaf. Abbas itu, rahmatullah, itu satu di antara paman Nabi. Nabi punya 11 paman. Beliau dari 11 ini 2 masuk Islam. Satu Hamzah, kedua Abbas. Abbas ini seorang pengusaha yang sangat sibuk, Pak. Pekerjaannya banyak. Tapi beliau sadar bahwa, mohon maaf, saya ini terlambat untuk mendapatkan Islam. Tidak punya cukup waktu untuk mendekat kepada Allah melalui Quran, apalagi menghimpun hadis Nabi. Kalau saya pernah tidak mendapatkannya, anak saya satu harus bisa. Anak saya satu harus jadi. Apa yang terjadi? Kompak dengan istrinya, anak pertamanya Fudail diminta menemani kebutuhan Rasulullah sampai yang mengambil air wudhu Rasulullah saat akan wafat, saat akan meninggal, itu anaknya Abbas, nomor 1. Anak keduanya itu Abdullah, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Subhanallah. Kalau ada taklim Rasulullah, itu dibawa Abdullah, disimpan di situ, itu cuma main, merangkak, kemudian kadang-kadang bercanda, tertawa sana sini. Orang tidak banyak mengira dalam mainnya itu seangkatan dengan Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dalam mainnya ternyata setelah usia kurang lebih 9-10 tahun itu sudah menghafal 2000 hadis. 2000 hadis. Termasuk hadis yang barusan saya bacakan. Di semua amalan spesifik Rasulullah itu rata-rata kalau enggak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 2 anak kecil itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para ulama hadis biasanya kalau menuliskan hadis itu selalu disebutkan rawinya dulu, sanadnya. Pernah dengar kalimat ini? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, ya? Kalau hu satu laki-laki, ha satu perempuan, hum banyak. Tapi kalau huma itu khusus bagi anak dan orang tuanya, anak dan bapaknya. Contoh, Ibnu Abbas, anaknya Abbas, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai anak dan bapaknya yang telah memberikan kebaikan itu. Antum bisa bayangkan, Allah memberikan kemuliaan. Kalau kita menyiapkan anak-anak kita sekarang, itu insya Allah orang tuanya dapat bagian pahalanya. 15 abad, jutaan orang itu selalu ketika membaca hadis Ibnu Abbas, satu hadis radhiyallahu anhuma terus didoakan, panen pahalanya. Subhanallah. Ya. Bisa Anda bayangkan 2000 hadis disebut radhiyallahu anhuma dibaca oleh miliaran orang selama 15 abad. Berapa banyak pahala yang mengalir? Kita ada di mana? Kalau antum sudah sadar pernah kita menyia-nyiakan waktu, kalau bukan orang tuanya yang hafal Quran, anaknya. Kalau bukan kita yang ahli hadis, siapkan dari sekarang. Seperti Hannah dan Imran menyiapkan anaknya untuk menjadi orang yang sangat soleh, lahir Maryam. Itu disiapkan dulu. Dari Maryam lahir Isa. Tidak akan mungkin jadi kalau orang tua itu tidak kompak. Jadi kompak dari sekarang. Itu bagian yang pertama. Jadi intinya tahajud boleh dilakukan berjamaah kalau tujuannya untuk mengajarkan, membimbing. Tapi kalau kita sudah tahu mendekat kepada Allah, maka sunnah terbaiknya lakukan dengan masing-masing, ya. Karena tahajud terkait dengan kebutuhan kita. Mintakan secara pribadi. Kalau duha itu saya belum dapatkan secara berjamaah untuk duha, ya. Jadi saya pikir tahajud yang seperti tadi. Yang kedua tarawih. Sebetulnya nama tarawih ini tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di masa Nabi. Nabi hanya menyebut sholat ini dengan nama qiyam. Qiyam, ya. Apa namanya? Qiyam. Baik, mari kita perhatikan. Sholat malam itu istilahnya diberikan 3 istilah. Satu disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu sholat yang dilakukan dari sejak ba'da isya sampai dengan menjelang fajar tanpa didahului oleh tidur. Jadi kalau antum bangun di ba'da isya itu, ya, tidak tidur dulu kemudian sholat, itu disebut dengan qiyamul lail. Yang kedua, ada yang disebut dengan tahajud. Tahajud itu waktu singkat di pertengahan malam sampai sepertiganya. Kalau antum kemudian bangun dari tidur, misal tidur dulu, kemudian bangun di malam harinya sholat, itu sholatnya bukan qiyamul lail tapi tahajud. Tapi maaf ya, ada yang pulang dari kampung misalnya, nyampe rumah jam 1, kemudian sholat, mau tahajud dulu, itu bukan tahajud, qiyamul lail. Jelas sampai sini? Nah, semua sholat yang dilakukan baik qiyamul lail ataupun tahajud itu nama umumnya disebut dengan qiyam. Jelas ya? Qiyam. Nah, kenapa sholat yang di bulan Ramadan itu tidak disebut dengan qiyamul lail atau disebut dengan tahajud, tapi disebut oleh Rasulullah sebagai qiyam? Man qama ramadhana, siapa yang qiyam di Ramadan ingin memberikan kesan kemudahan, fleksibilitas dalam menunaikannya. Bisa dibayangkan kalau Nabi misalnya menyebut qiyamul lail, itu artinya setiap orang yang ingin menunaikan tarawih Ramadan gak boleh tidur dulu. Gak boleh tidur dulu, langsung sholat. Tapi kalau disebut dengan tahajud, artinya setiap yang sholat itu mesti tidur dulu, baru bangun tengah malam.
Tapi ketika disebut dengan qiyam, seakan-akan ingin memberikan gambaran kepada kita, silahkan, ini sangat dimudahkan. Ada orang yang barangkali bisa ingin menunaikan ba'da isya, boleh. Kalau pulang dari pekerjaan capek, datang kemudian ke rumahnya agak malam, tidur dulu mau, boleh. Malamnya bangun, boleh. Menjelang ke subuh, boleh. Sehingga disebut dengan qiyam. Kenapa disebut dengan tarawih? Mohon maaf, tarawih itu tadinya asalnya terdiri dari kata rohah. Tarawih asalnya terdiri dari kata rohah. Apa rohah itu? Rohah itu sudah jadi bahasa Indonesia, rehat, sesuatu yang berlangsung dengan tenang, nyaman, santai. Kalau sesuatu dilakukan sekali saja, maka disebut dengan rohah. Kalau berkali-kali, dijamakkan menjadi tarawih. Kenapa sholat ini disebut dengan tarawih? Karena sahabat ketika melihat Rasulullah menunaikan sholat itu, ditunaikan dengan tenang, tidak buru-buru bacaannya, santai gerakannya. Dari situlah sahabat ingin menyampaikan pesan, jika antum kita semua ingin meniru sifat sholat Nabi di bulan Ramadan, maka lakukanlah dengan tenang, jangan buru-buru bacaannya termasuk dengan gerakannya. Disebutlah dengan sholat tarawih. Jadi kalau ada di antara kita yang sholat tarawih tapi cepat-cepat, itu bukan tarawih namanya, ya, bukan tarawih namanya. Jelas sampai di sini Pak? Saya kira itu ya. Saya bacakan cepat dulu saja. Boleh? Ustaz, bolehkah pada saat tahajud, saat berdiri membaca Al-Quran, haruskah salat tahajud kita tidur dahulu atau boleh saat begadang? Baik ya, saya sudah jawab yang kedua. Jadi tahajud itu mesti tidur dulu. Tidak ada tahajud dengan begadang, itu salat qiyamul lail. Saat tahajud boleh tidak memegang mushaf. Salat sunnah sifatnya ada kemudahan. Para ulama di sini memang berbeda pendapat, ya. Sebagian berpendapat itu boleh kita memegang mushaf dengan dua catatan. Dengan dua catatan. Catatan pertama, mushaf yang kita pegang dipastikan tidak mengganggu kehusyuan sholat kita. Oke. Misal, itu bisa dilihat dari segi ukurannya misalnya. Ambil ukuran yang standar yang bisa kita lihat. Dengan kita kemudian sholat, dengan tujuan bisa memahami kandungan ayat Quran, itu sementara ada yang membolehkan. Ya. Yang kedua, memegang mushaf ini tidak digunakan pada saat, hati-hati, pada saat sholat wajib, walaupun sendirian, atau sholat sunnah yang sifatnya jamaah dan posisinya menjadi imam. Posisi menjadi imam. Hati-hati ya, sering terjadi di masyarakat, mohon maaf ya, imamnya di depan itu disimpan mushaf yang besar. Kemudian setiap surat pindah dipindahkan. Nah itu sebetulnya dalam fikih sholat itu tidak boleh. Karena syarat menjadi imam itu hafal apa yang akan dibaca. Kalau belum hafal tidak perlu jadi imam, naik yang lain. Karena itulah ketika dia lupa yang di belakang mengingatkan, itu fikihnya. Ya. Nah tapi kalau jadi makmum itu boleh memegang di belakang untuk sekedar meresapi bacaan imam. Itu syaratnya hanya sholat sunnah saja. Kira itu. Selanjutnya. Baik, hadisnya sahih, isyraq atau syuruk, ya. Isyraq atau syuruk itu boleh dilakukan. Waktunya sesaat setelah ba'da subuh, ketika antum berada di masjid silakan boleh dilakukan. Dan sunnahnya, perhatikan, ini banyak orang sholat syuruk atau isyraq tapi sunnahnya tidak dipraktikkan. Mohon maaf ya, ini ada tujuan sholat syuruk itu. Jadi kisahnya, satu kali Rasulullah keluar dari masjid, kemudian dilihat, mohon maaf, ada sementara orang-orang Majusi akan bekerja, dia menghadap ke matahari. Ya. Dia minta keberkahan, minta kemudahan dalam pekerjaannya. Melihat itu Rasulullah kembali, kemudian menyampaikan pada para sahabat, kalau kalian ingin minta pada Sang Khalik, jangan minta pada benda. Jangan minta pada makhluk. Disitulah dicontohkan salat 2 rakaat pada saat itu, kemudian memohon kebaikan kemudahan dari pekerjaannya, baru setelah itu kembali keluar dan beraktivitas. Jadi kalau antum salat syuruk, tujuan utamanya subuh. Kenapa disebut subuh? Itu ada hikmahnya, bukan nama biasa. Subuh itu dari kata asbah. Asbah itu orang yang sudah siap dengan rencana. Jadi bedanya orang Islam dengan non-Muslim, kalau bangun dari tidur, maksud sholat subuh itu sambil sholat sudah siap rencana apa yang akan dilakukan di hari itu. Tidak ada orang Islam bangun tidur, dia bingung apa yang harus dilakukan. Jam 7 ada di mana, jam 8 ada di mana. Tidak. Was-subhi idza tanaffas, saat subuh sudah jelas rencana apa yang akan dilakukan. Kalau rencana sudah jelas, sebelum dilakukan, bangun sholat, minta kemudahan kepada Allah. Itulah saat syuruk. Baru kemudian dilakukan aktivitas kita. Kira itu. Mohon penjelasan mengenai perbedaan sholat Idul Adha pada tahun ini.
Salatnya tidak ada yang beda, tetap 2 rakaat. Oke. Ditunaikan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Imamnya jelas, khatibnya juga sudah jelas, oke. Jadi insya Allah tidak ada perbedaan, baik ya. Iya kan? Baik. Mohon jelaskan perbedaan salat Idul Adha tahun ini. Tidak ada perbedaan, salatnya 2 rakaat, baik ya. Kemudian hari, baik kan. Baik ya. Ya menjawab sesuai pertanyaan kan? Kita ditanya, kita jawab. Baik. Ya, bertanya yang jelas sehingga mendapatkan jawaban yang jelas gitu. Baik. Harinya, baik, hari, baik. Kalau tanggal juga tidak beda 10 Dzulhijjah, baik ya. Untuk di Indonesia. Baik. Ini kayaknya agak serius nih ya. Baik. Ini agak serius penjelasannya. Baik. Bapak Ibu sekalian, memang kemungkinan terbesarnya dan bisa dipastikan dengan izin Allah kalau kita hidup nanti, subhanallah, salat Idul Adha tahun ini 1435 Hijriah khusus di Indonesia itu kemungkinan ada perbedaan-perbedaan. Ada yang ditunaikan nanti di hari Sabtu ya, dan ada yang akan menunaikan di hari Ahad. Apa pangkal perbedaannya? Perhatikan di sini. Ada 2 hal yang menjadi pangkal perbedaan. Catat dulu dalilnya karena kita tidak boleh bersumber kecuali dari dalil. Ini saya agak panjang nih ya, mohon maaf, sebentar saja. Satu, hadis Muslim, riwayat Muslim, nomor hadis 1162. Satu ini sudah? Baik. Yang kedua, kita teruskan dulu. Saya ambil 2 saja sebagai contoh cepat saja karena waktu kita terbatas. Quran surat An-Nisa. Saya tuliskan hadis dulu karena ini nanti terkait erat setelahnya. Ayat 59. Yuk pelan-pelan. Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Di riwayat lain disebutkan Nabi menyampaikan langsung, "Siyamu yaumi Arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu." Siyam yaum Arafah. Ini. Kalau puasa Arafah dilakukan kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Baik. Tolong simpan dulu ini ya, simpan dulu ini. Baik, saya tangguhkan sebentar karena ini persoalan susulan yang kedua yang pasti ditanyakan. Saya ingin fokus dulu jawab kepada yang tadi disampaikan. Perhatikan sini. Kenapa? Intinya begini. Kenapa kita dengan di Saudi itu beda? Ya kan? Di Saudi tanggal berapa? Tanggal berapa nanti? Baik, 9, 10 Dzulhijjah salat Idul Adha-nya. Jatuhnya hari apa? Jumat wukufnya, salat Idul Adha-nya Sabtu. Baik. Pemerintah Indonesia memutuskan salat hari Idul Adha-nya hari. Sekarang perhatikan di sini, sebentar saja. Ini kan pertanyaan intinya. Nanti ini hukum susulannya. Perhatikan sini. Kenapa bisa berbeda? Padahal menariknya, bukankah saat puasa sama? Antum coba lihat ke belakang. Bukankah saat puasa sama kan? Saudi dengan Indonesia itu sama kan mengawalinya? Kenapa saat Idul Fitri bisa sama, Idul Adha bisa berbeda? Nah, karena memang pendekatan yang dilakukan, metode menetapkan hari raya awal puasa oleh Saudi dan pemerintah Indonesia itu beda metodenya. Beda metodologinya. Lihat sini. Tolong catat betul keterangan saya ini, karena ada yang keliru dalam memahami sampai menyampaikan ini tidak baik, sampai mengatakan bahwa mohon maaf ya, Saudi itu katanya suka mengada-ngada kalau wukufnya dekat ke hari Jumat ditarik ke Akbar ya. Ada pernyataan seperti itu ya. Sekarang itu tidak tepat ya. Mari kita lihat cara menentukan di Saudi penanggalan itu dibagi 2. 1, ada sistem penanggalan hisab yang menggunakan kalender Ummul Qura. Kalender Ummul Qura. Jadi Saudi itu kalau menghitung kegiatan harian itu pakai hisab Ummul Qura. Tapi khusus untuk menetapkan 3 hal, awal puasa, Idul Fitri dan awal Dzulhijjah, itu ditetapkan ketentuan ru'yat. Ru'yat.
Ru'yatnya itu langsung diambil dalam istilah ahli astronomi itu ru'yat positif. Ya. Ru'yat positif itu tanpa batasan. Jadi kalau ketinggian hilal misalnya sudah di atas 0 derajat, berapapun batasnya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 dan seterusnya, kalau sudah ada orang yang lihat, maka yang lihat ini akan disumpah dulu, ya, sebelum lihat dan setelah melihat. Setelah itu dari distrik yang melihat dibawa ke pengadilan tinggi, di pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agungnya baru dikaji lagi, baru diputuskan. Kalau dipastikan benar kelihatannya, berapapun tingginya, itu besoknya ditetapkan sebagai hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tidak kelihatan misalnya, terhalang, maka besoknya digenapkan, lusanya baru tanggal 1. Jelas sampai di sini? Baik. Sekarang perhatikan sini. Saya berikan perbandingan. Ini Saudi, Indonesia. Kenyataan di kita ada yang menggunakan prinsip hisab, dan ini tidak sedikit. Ya, ada yang menggunakan prinsip hisab. Hisab itu sederhana. Yang penting dihitung, kalau sudah lewat 0 derajat itu sudah pindah hari. Gak usah nunggu kelihatan hilal, sudah diketahui pasti sudah pindah. Contoh, kalau jam 12.00 lewat 1 detik misalnya, sudah pindah waktu belum? Pindah, tapi persoalannya jam gerakannya itu yang besar masih di angka 12. Yang melihat, dia tidak lihat kalau pindah. Kalau yang ru'yat itu akan melihat, ini belum pindah hari karena belum kelihatan hilalnya. Bagi yang hisab tidak, yang penting sudah pindah waktu, itu sudah pindah hari. Hisab, ada yang menggunakan ini, 1 misalnya. Yang kedua ada yang prinsipnya ru'yat. Yang penting kelihatan, baru besok diputuskan. Apakah kelihatan ini, kalau kelihatan besoknya hari baru, tidak kelihatan, rumusnya genapkan hari jumlah bilangan yang ini bulannya, kemudian baru lusanya masuk kepada hari baru. Nah, di sini muncul persoalan. Mohon maaf, Ustaz. Saya hapus sebagian dulu ya, lihat sini. Karena pengguna ini banyak, ini juga banyak, maka pemerintah yang mengayomi masyarakat Indonesia keseluruhan berusaha untuk mengambil jalan tengah. Lihat sini ya, ini persoalannya. Kan serba gak enak kalau sana sini ya. Ini 0 derajat. Para ahli astronomi sudah sepakat konferensi di Turki bahwa hilal itu bisa terlihat kalau ketinggiannya itu 5 derajat di atas ufuk. Kata pakar kita di LAPAN, saya tidak perlu menyebutkan orangnya ya, baik. Beliau menyampaikan 4 derajat pun bisa kelihatan. Ya, ada terlihat 4 derajat. Artinya kalau di bawah 4 bisa kelihatan tidak? Tidak kan? Baik. Nah, di sini inti permasalahannya. Karena di bawah 4 gak mungkin kelihatan. Tapi kalau orang hisab di atas 0, berapapun ketinggiannya, pastikan besoknya hari baru kan? Nah, begini saja, ambil jalan tengah. Antara 0 dengan 4 berapa? 2. Oke? Karena yang ru'yat patokannya 4, yang hisab ini di atas 0, ambil yang tengah-tengah aja. Dianggap mungkin terlihat. Mungkin terlihat. Mungkin itu bahasa Arabnya imkan. Dari sini muncul istilah imkanu ru'yat. Imkanu ru'yat. Apa teorinya? Teorinya adalah kalau ketinggian hilal di 2 derajat ini, maka sekalipun tidak terlihat hilalnya, dianggap terlihat karena kemungkinan bisa dilihat. Jelas ya? Baik. Kalau di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat, itu harus ditolak penglihatannya. Kenapa? Karena ini tak mungkin dilihat. Ya kan? Kelihatan pun gak mungkin dilihat, maka mesti ditolak. Memang yang agak aneh kalau sudah ketahuan ditolak, kenapa dilihat juga gitu ya? Agak aneh di sini. Apa persoalannya? Nah, di sini muncul persoalan, subhanallah. Lihat sini ya. Lihat fokus ke sini. Yang mengendalikan alam ini siapa? Ini satu. Allah Maha berhak mengatur. Bisa jadi di atas 4 derajat tidak kelihatan, di bawah 4 derajat bisa kelihatan. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, fa in gumma 'alaikum, kalau terhalang awan yang seharusnya terlihat tidak terlihat, itu genapkan fa akmilu 'iddatash sya'bana. Muncul persoalan dan sekarang ditampakkan oleh Allah. Hilal sekarang di Indonesia rata-rata tingginya cuma 1 derajat. Kelihatan tidak? Baik ya. Kalau secara teoritis tidak kelihatan. Hal yang sama terjadi di Saudi.
Pada saat hari Rabu kemarin, saat sidang malam harinya diadakan ru'yat, subhanallah di Indonesia tidak kelihatan, di Saudi kelihatan. Kenapa? Karena Saudi ini tidak menggunakan prinsip ini, imkanul ru'yat. Mau berapapun tingginya kalau sudah kelihatan ya lakukan, karena itu perintah nabinya. Tidak ada ru'yat dengan batasan. Berapapun tingginya kelihatan tetapkan. Karena itu jangan heran mau cakung yang lihat, mau mana yang lihat, kalau di bawah 2 derajat pasti ditolak. Ya. Tapi di Saudi tidak, karena mereka tidak menggunakan imkanul ru'yat. Itulah sebabnya saat puasa sama-sama tidak terlihat, tapi saat menetapkan Idul Adha di sana kelihatan. Jadi tidak ada hubungannya apakah haji akbar bukan haji akbar. Ya. Karena secara fikih nggak ada istilah haji akbar. Ya. Itu hanya keutamaan saja, afdoliyat, karena terjadi di waktu Jumat. Karena saking agungnya disebut dengan akbar. Tidak ada kepentingan itu. Mereka orang-orang yang memang jelas di bidangnya, pakar dan disumpah di hadapan Allah. Jadi bukan dibuat-buat. Jelas sampai di sini? Dari sini, tolong fokus dulu ke sini. Dari sinilah kemudian yang jadi persoalan apa di Indonesia? Kalau di sini nggak ada masalah. Mahkamahnya satu sistem, mazhabnya satu. Ini kita hapus saja. Yang muncul di Indonesia muncul persoalan. Ketika pemerintah Indonesia menggunakan sistem imkanul ru'yat sebagai ijtihad, secara fikih itu boleh. Tidak ada masalah. Secara fikih ya. Dan nanti yang berijtihad bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau benar dia mendapatkan kebaikan, kalau salah juga dikoreksi. Kalau salah dikoreksi. Yang jadi persoalan gini. Yuk kaitkan dengan ayat An-Nisa dulu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur wa ulil. Saya tulis ya. Kalau Bapak mau mengomentari dulu silakan, saya tunggu ya. Wa ulil amri minkum. Tolong lihat sini. Nanti saya tafsirkan dengan hadis. Ada orang yang mengartikan taatlah kepada Allah, taatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Baik. Ditafsirkan di sini, kalau ulil amri sudah memutuskan satu keputusan maka mesti ditaati. Tafsir pertama. Dikuatkan dengan hadis Nabi, man ata'al amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir, menaatinya, maka sungguh dia telah menaatiku. Wa man asal amira faqad asani. Siapa yang bermaksiat melanggar perintah amir, maka dia telah bermaksiat melanggar perintahku. Dari hadis ini dan ayat ini dengan penafsiran tadi, maka muncul golongan yang pertama menyampaikan kalau sudah ditetapkan ikuti saja ketentuannya. Misal, di sana misalnya menetapkan hari Sabtu Idul Adha-nya. Pemerintah dengan pendekatan ini menetapkan hari Ahad. Karena ini ijtihad tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silakan ikuti hari Ahad misalnya. Kemudian di sini keputusan pemerintah, ikuti hari Ahad dengan dasar kita menaati amir karena adanya perintah dari Quran dan sabda Rasulullah SAW. Ini bagian pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ketika muncul metode ini tidak mudah menerima ini. Tidak mudah menerima ini. Dari sisi apa? Satu, ini tidak ada hubungan dengan Saudi dengan yang lainnya. Satu, yang diperintah dari Quran itu menaati Allah dan Rasulnya. Artinya Quran dengan sunnah. Lihat sini. Ketika Allah menyebutkan taat pada Allah, kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Yang kedua, wa ati'ul. Artinya taati segala ketentuan Allah dalam Al-Quran. Yang kedua dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan diputus wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ada yang mengartikan dan taat pada pimpinan. Pertanyaan saya, kenapa ketika menyebut ulil amri kalimat taatnya hilang? Lihat sini ya, fokus sini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, taatnya ada. Wa ati'ur rasul, taatnya ada. Tapi ketika menyebut ulil amri, wahnya wawu ataf, kalimat ini hilang. Kalau ada kalimat taat artinya antum jangan berkomentar, tidak ada pilihan, yang penting lakukan itu saja. Karena kalau Allah dan Rasul memutuskan tidak mungkin jelek bagi umat, selalu baik. Tapi ketika diikat ketaatan kepada ulil amri, ati'unya hilang, tersisa wawunya saja, ini tidak ada penafsiran lain. Semua ulama tafsir mengatakan, lihat tafsiran di kitab-kitab tafsir, ini artinya ataf ini ataf muqayyad yang mengikat sepanjang keputusan ulil amri itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Kalau sepanjang sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita tidak ada pilihan, boleh ikuti. Jelas sampai di sini?
Hadis tadi pun belum selesai. Hadis tadi diteruskan, hadisnya masih di Muslim, dan tidak ada la ta'ata fil maksiyah, dan tidak ada ketaatan dalam hal maksiat, yang artinya yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Yang jadi persoalan, ada yang menyebut bahwa, mohon maaf, ini imkanu ru'yat, ini tidak ada tuntunannya. Yang ada ru'yat dengan hisab. Pilih sebetulnya salah satu, kenapa menyulitkan? Ya. Dan umat di Indonesia itu kan bukan ormas, bukan A, B dan sebagainya. Ini kepentingan umat Islam. Sebetulnya sederhana, pemerintah pilih salah satu yang paling maslahat. Kalau menggunakan hisab atau ru'yat, selesai masalah. Sudah, pilih satu, wajib taat, tidak ada pilihan lain. Antum tidak boleh taat kepada A, B, C dan sebagainya. Kalau pemerintah sudah memilih sesuai hukum Allah dan Rasulnya, tidak ada pilihan lain. Yang jadi persoalan, ini hisab bukan, ru'yat bukan. Jadi lahirlah hasil yang bukan-bukan. Di sini muncul persoalan, ada turunan-turunannya. Jadi dari sini disimpulkan oleh para ulama kita, sederhana saja. Kalau antum memilih mengikuti ini dengan dasar ketaatan pada Allah tadi dan yakin, itu tidak ada masalah, silahkan. Dan jangan saling mencela. Ingat ya, mohon maaf, ingat. Salat Idul Adha hukumnya apa? Tapi mencela orang, mencemooh, menyudutkan itu haram hukumnya. Jangan sampai dapat sunnah tapi dosanya ganda, haram. Jelas ya? Disilakan kalau antum pilih ini yakin, misalnya ya Allah saya yakin dengan hari Ahad, silakan Ahad lakukan Idul Adha. Kalau yakin dengan Sabtu, bismillah Sabtu lakukan, karena hukum kita ikuti. Tapi masalahnya, maaf, kalau yang hari Sabtu Idul Adha, puasa Arafahnya tanggal berapa? Hari Jumat kan? Sekarang muncul ide-ide unik dan cemerlang. Unik dan cemerlang. Karena tidak ingin kehilangan dua-duanya. Bagaimana Ustadz kalau saya puasanya hari Jumat, Idul Adhanya hari Ahad? Puasanya Jumat, Idul Adhanya? Baik, lihat sini. Pakai dalil dulu, dalil. Puasa itu An-Nasai nomor hadis 220 jilid yang keempat. Puasa di 10 hari pertama, 1 sampai 9 maksudnya, itu hukumnya sunnah. Jadi jangankan tanggal 9-nya saja, tanggal 1-nya sudah boleh puasa. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari sebagian istri Rasulullah SAW mereka menyampaikan, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Rasulullah senantiasa memperbanyak puasa 9 hari di awal Dzulhijjah, diperbanyak. Jadi jangan khawatir, mau hari 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah persoalannya, kalau antum yakin Jumat ini tanggal 9 Dzulhijjah, yakin betul itu, maka konsekuensinya Idul Adhanya pun harus hari Sabtu. Kenapa? Karena kita yakin tanggal 9 ini Dzulhijjah Jumat, Idul Adha tanggal berapa? Tidak ada tanggal 11, yang ada tanggal 10. Jelas ya? Jadi kalau antum yakin hari Jumat di tanggal 9, maka puasa di sini, baru kemudian Idul Adhanya Sabtu. Tapi kalau antum yakin misalnya di Indonesia zonanya lain, beda dengan Arab sana, zona waktunya berbeda. Kalau kita yakin zona waktunya berbeda, dan puasa Arafah yang dimaksud adalah bukan momentum wukufnya, tapi sesuai dengan konteks waktunya, maka kalau yang yakin Idul Adhanya hari Ahad, ya puasanya hari Sabtu. Ya, kalau yang yakin betul, ya. Kalau yang yakin betul puasa hari Ahad, maaf, Idul Adhanya hari Ahad, puasanya hari Sabtu. Kalau yakin betul. Tapi kalau kita yakinnya hari Jumat, Idul Adhanya harus hari Sabtu. Tapi yang jadi persoalan, hati-hati. Kalau antum misalnya ragu-ragu Sabtu itu sudah dilakukan puasa, tapi kemudian benar itu Idul Adha tanggal 10, maka jatuh hukumnya haram. Karena itulah Al-Ihsan mengambil kesimpulan sebaiknya diambil puasanya hari Jumat, kemudian Idul Adhanya hari Sabtu. Gak apa-apa, yang salah sudah nggak puasa, Idul Adhanya hari Senin, itu salah. Ya, boleh sih. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah kita membawa HP ke dalam toilet yang di dalam HP tersebut ada mushaf Al-Quran? Baik, pertama, mushaf itu bukan di handphone. Ulama sepakat, ma bainal jildaini atau ma bainal mujalladaini mushafun. Mushaf itu harus tersusun dari 2 jilid yang di dalamnya semua Quran. Jadi kalau saya beri contoh, mohon maaf. Ini mushaf. Ini mushaf ya. Jadi di sini ada jilidnya, sini ada jilidnya, dalamnya Quran semua, ini mushaf. Tapi kalau yang ada di handphone misalnya, yang ada di sini, ini bukan mushaf. Ya. Ini jihaz saja, hanya perangkat elektronik yang membantu kita untuk ingat kepada Allah. Jelas ya? Jadi ini bukan mushaf. Kalau antum mau masuk toilet, boleh dimatikan dulu. Boleh dimatikan dulu, dihapuskan semuanya, silakan dibawa, itu tidak ada masalah. Okay? Yang salah baca Quran di toilet misalnya, itu satu, itu keliru. Ya. Yang kedua, ini yang paling penting, mohon maaf. Saya tadi dengar
di beberapa tempat atau di satu tempat ada ringtone yang di set itu menggunakan kalimat-kalimat Allah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh, misal, mohon maaf ya, Al-Quran itu tidak boleh jadikan ringtone handphone. Azan itu tidak boleh. Azan misalnya kan, saya sering dengar ada iqamah, ada azan, Allahu Akbar, saya ringtone-nya, itu tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, sepakat Darul Ifta yang ada di Mesir ataupun yang di Saudi menyampaikan bahwa khawatir kalimat Allah itu terputus di situ maknanya. Antum baca misalnya, Qul huwallahu, dijawab oleh kita. Ketika handphone kita bunyi, Qul huwallahu, dimatikan oleh kita, dijawab halo. Yang tadinya Qul huwallahu ahad menjadi Qul huwallahu halo. Salah itu ya. Makna bisa lain. Sama dalam azan juga begitu, kalimat bisa berubah. Karena itu antum yang settingan handphone yang menggunakan kalimat thayyibah berupa Quran atau azan, coba di set kembali. Silakan Ustaz. Bagaimana jika puasa Dzulhijjah hanya tanggal 9-nya saja? Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Itu yang diprioritaskan. Boleh tanggal 1, 2, 3 dan paling maksimal tanggal 9. Ustadz, 2 rakaat yang ringan itu termasuk dihitungan rakaat tahajud? Baik, ini ada 2 pendapat. Satu ada yang memasukkan, yang kedua memisahkan. Yang paling sahih di sini memisahkan antara tahajud, ini disebut dengan khafifatain, tapi tetap disebut dengan 13 rangkaiannya. Jadi pembukanya 2 rakaat yang ringan, isinya itu di 10 rakaat tutup dengan 1. Jelas ya? Atau di 8 tutup dengan 3. Saya kira itu. Kalau sholat tahajud dengan membuka untuk membaca Al-Quran, boleh enggak? Karena tidak hafal, surat boleh dibaca berulang-ulang atau tidak? Baik, dalilnya Quran surah Al-Muzammil ayat ke-20 ya. Dilihat di situ, faqra'u ma tayassara minal Quran. Tahajud yang paling bagus itu baca yang paling mudah, yang paling ringan kita baca. Jadi kalau antum belum hafal Quran, hafal, baca yang hafal ya. Yang kedua, kecuali kalau berniat untuk mengulang-ulang Quran. Berniat mengulang-ulang Quran itu boleh memegang mushaf dengan catatan yang tadi ya. Saya percepat. Pertanyaan terakhir, di kampus kami setiap tahunnya mengadakan acara Idul Kurban, namun hewan kurban yang didapat berasalkan dari dana fakultas yang mana tidak sesuai persyaratan kurban, yaitu kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, bagaimana Ustadz, apakah hal tersebut boleh dilakukan meskipun pemotongan yang kurbannya hanya tergolong sedekah? Yang kedua, setelah kami melakukan pemotongan hewan kurban, biasanya tukang jagalnya membeli kepala sapinya, boleh atau tidak? Baik, Masuk bagian boleh. yang pertama saya ingin sebutkan, saya juga cantumkan di buku saya itu, nanti barangkali Alexan bisa membagikan setelah ini. Yang pertama, persoalan berkorban itu harus dipisahkan. Korban itu ibadah personal, dengan atas nama personal ya, walaupun cakupannya banyak. Kalau dari instansi pemberian itu bukan kurban. Dari instansi itu sedekah. Misal perusahaan memberikan kepada kita, silakan yang dipotong saat kurban. Itu bukan kurban, itu sedekah ya. Yang makan boleh siapa saja. Tapi kalau misalnya, nih, instansi memberikan uang tertentu kepada seseorang atau dari kampus, diberikan misalnya menjadi bagian penerimaan, diberikan untuk kurban, itu boleh. Diberikan untuk kurban, itu boleh. Jadi sudah menjadi hak pribadi, diberikan hewan kurban atas nama dia, itu boleh. Disedekah dari pihak instansi kepada dia, dari dia diberikan hewan menjadi hewan kurban, itu boleh dilakukan. Yang terakhir, hadis sahih riwayat Ali bin Abi Thalib, tidak boleh memperjualbelikan bagian-bagian dari hewan kurban. Tidak kulitnya, tidak kepalanya, tidak lemaknya dan sebagainya. Dan mohon maaf, tidak boleh menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah bagi pemotongan. Ingat ya, tidak boleh menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah dari pemotongan. Lihat hadisnya, kata Ali bin Abi Thalib, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija min indina. Nabi menyampaikan, mohon sebentar. Nabi menyampaikan sunnahnya, kalau ingin, ini sunnah Nabi ya, sunnahnya kalau ingin berkorban, keluarkan biaya kurban terpisah, kemudian keluarkan biaya operasional menambah itu. Jadi kalau ada panitia misalnya mematok harga kambing 2 juta, 100.000 untuk operasional, justru itu sesuai dengan sunnah. Hadisnya ada sesuai dengan sunnah. Jadi silahkan itu bisa digunakan, jangan gunakan dari bagian hewan kurban. Kecuali yang pemotong ini dianggap atau diberikan sebagian bagian dari mustahik. Contoh, misal ketika dia sudah memotong, Pak ini untuk bapak saja misalnya, itu boleh. Boleh, kalau diberikan boleh, tapi kalau dijadikan alat transaksi itu tidak boleh. Yang terakhir, ini yang paling penting, bagi yang berkurban, hewan kurban bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Catat betul ini. 1, untuk sahibul Quran.
Sahibul kurban bila dia mau menerimanya, sahibul kurban. Bagiannya sepertiga. Tapi tolong garis bawahi, sepertiga ini bukan sepertiga bagian dari hewan kurban. Contoh, sapi 300 kilo, sepertiganya 100 kilo diambil, itu bukan. Ya. Yang dimaksud di tafsir di hadis lain, yang cukup diambil makan untuk 3 hari. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, antum ketika berkurban, hubungan antum dengan hewan kurban sudah selesai, hubungannya dengan Allah. Ini lillah, silakan. Mau dagingnya seperti ini, seperti itu, silakan. Jadi walaupun kita memiliki bagian itu, jangan terlalu memaksa menuntut sesuatu. Oke. Mohon maaf ini ya. Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kurban 100 ekor. Dikurbankan untuk umatnya, tidak pernah menuntut. Antum Nabi bukan? Rasul bukan? Kurbannya berapa? 1, masih nuntut bagian kikilnya. Masih nuntut kepalanya. Cita-citanya surga. Baik ya, saya mohon maaf, yang lebih unik ada di satu tempat, kurbannya kambing minta jatah sapi. Ya. Coba dilihat ya, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, boleh kepada yang ditunjuk. Misal, nanti tolong ditransaksi kurban itu, Ustaz Iman dan panitia yang lainnya. Itu boleh, misal, sahibul kurban, Ustaz, untuk kulit, saya titipkan panitia saja bagiannya. Itu boleh. Lalu panitia kalau sudah diterima, karena menjadi hak milik, itu boleh. Misal, dijual belikan, dijual, kasnya dimasukkan ke masjid, dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau di awal dijadikan transaksi, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, fokusnya untuk fakir miskin bagian terbesarnya. Ya. Itu silahkan digunakan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Kita sudah sepakat tadi ada perjanjian pulang dari sini. Mohon antum semuanya amalkan apa yang didapatkan. Malam-malam kita tahajud. Jangan perbanyak ngobrol. Ya, jangan banyak ngobrol kecuali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita ada kebaikan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita bahas bisa diamalkan dengan bimbingan Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.